warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man Alhamdulillah. Sebenarnya jamnya itu cepat. Sini aja ya. Bolehlah nanti setelah kali ini. Alhamdulillah pertemuan pertama kita ini berjalan lancar. Sudah salawatan. Tentunya majelis seperti ini adalah majelis yang sangat diberkahi. Yang mengikuti majelis ini akan dilapor langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti majelis diampuni dosa-dosanya. Amin. Diberikan keberkahan hidup, bahkan orang tuanya apakah yang masih hidup, bahkan yang telah meninggal dunia itu diampuni dosa-dosanya. Silakan kalau yang mau mencatat keutamaan wanita. Yang pertama, seorang wanita solehah doanya lebih baik daripada 70 wali. Seorang wanita solehah itu doanya lebih makbul dari 70 wali. Jadi nggak usah kita cari-cari wali ya. Sebenarnya wali sudah ada di rumah kita. Apakah ibu kita, istri kita, tapi dengan syarat wanita yang solehah. Yang kedua, wanita solehah lebih baik daripada 70 lelaki soleh. Seorang wanita solehah lebih baik daripada 70 lelaki soleh. Tapi seorang wanita jahat itu lebih buruk daripada 1000 laki-laki jahat. Kemudian yang ketiga, jika seorang haid, maka haidnya itu menjadi kafarah atau penghapus dosa-dosa. Dan apabila di hari pertama membaca doa haid, saya tidak ajarkan doa haid karena saya tidak pernah haid. Ada yang hafal doa haid? Catat ya. Doa haid dibaca hari pertama, alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin. Ya ikut ya hafal. Dua kali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin. Lagi. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin. Lagi sekali. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambin. Artinya segala puji bagi Allah atas segala nikmatku dan mohon ampun dari segala dosa. Siapa yang membaca doa ini di hari pertama haid,
maka akan dibebaskan dari neraka dan akan melintasi sirat dengan aman, dan jika mati dihitung bagaikan 40 orang mati syahid. Ya. Jadi kalau haid lagi di hari pertama baca doa itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzamb. Kemudian apabila seorang yang taat berkhidmat kepada suaminya, maka akan ditutup pintu-pintu neraka baginya dan akan dibuka pintu-pintu surga, dan akan dipersilakan masuk dari pintu mana yang dia kehendaki tanpa hisab. Jadi dengan syarat berkhidmat atau melayani kepada suami. Kemudian, ini penting Bu ya, tolong dicatat ini. Seorang wanita yang menolong suaminya untuk urusan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga lebih dahulu dari suaminya 10.000 tahun. Saya ulang. Seorang wanita yang menolong suaminya dalam urusan agama, ya, urusan agama ya, maka akan dimasukkan ke dalam surga lebih dulu dari suaminya selama 10.000 tahun. Ya. Kita jelaskan sedikit ini ya. Jangankan menolong, mendukung saja, maka akan dimasukkan ke dalam surga lebih dulu dari suaminya selama 500 tahun. Mendukung 500 tahun, menolong 10.000 tahun. Contoh, seorang suami hendak menyumbang untuk membangun masjid. Ya, kalau suami ini didukung oleh istrinya, didukung saja, setuju ya, itu akan masuk surga 500 tahun lebih dulu. Kalau sudah menolong 10.000 tahun. Contoh, Bu, saya mau bantu masjid itu, ada masjid baru atau musola baru yang dibangun. Terus Bapak mau nyumbang berapa? Ya, berapa sak aja sampai berapa? 500.000. Apa kata istrinya? Apa Pak? Jadikan 1 juta. Ini cincin saya jual. Gitu ya? Jangan sebaliknya. Ya, kalau sebaliknya, nauzubillah. Contoh lagi, seorang istri yang soleha itu, contoh, suaminya punya kambing, ternak kambing. Zakat kambing itu berapa? Berapa ekor baru keluar 1 ekor? 40 ya? 40 ya. Kita lihat perbandingan ya, antara wanita yang soleha dengan wanita yang toleha. Toleha itu jahat, pelit. Toleha, soleha ya. Contoh, ketika kambingnya cukup 39, kan sisa 1 kan, baru keluar zakatnya 1 ya. Istri yang soleha, dia diam-diam jual emasnya, beli kambing 1 ekor, terus lapor ke suaminya, karena suami itu nggak mau urus itu berapa hitungan. Karena tipe suami memang gitu ya, makanya jangan sering marah ya, karena otak suami beda dengan istri ya. Coba ditonton ya, ceramah Dokter Aisyah Dahlan, itu jauh beda itu antara otak perempuan dengan otak laki-laki. Otak laki-laki itu pertama cuek,
Yang kedua, mikir yang besar-besar aja. Otak kurang kuat, konsen, mikir sampai hal-hal yang kecil. Itulah kelebihan wanita. Jadi seorang wanita itu bisa mikirin dari hal yang besar sampai yang kecil, sampai urusan galon, urusan tahu semua dan hafal. Laki-laki enggak, acak dia. Karena kalau sudah selesai 3, lupa yang lain. Ya. Misalnya ya, Pak, bayar listrik, kemudian habis itu antar galon, ambil galon, terus habis itu beli misalnya ikan, habis itu beli sayur, 5 ke atas sudah mulai lupa itu. Habis itu beli sabun ya, habis itu beli apa lagi Bu? Beli timbal misalnya, habis itu beli piring, lupa. Yang satu benar Mas ya? Iya. Makanya pulang-pulang kita diomelin pasti. Karena tidak mungkin kita hafal semua. Karena memang otak laki-laki dia fokus ke hal-hal yang besar. Betul. Sebagai tanggung jawab. Oh iya. Gitu memang. Tapi kalau otak perempuan, dia bisa kerja sambil gendong anak. Iya. Bahkan penglihatannya lebar, dia tahu itu. Itu hanya yang lewat. Padahal lagi masak. Matanya memang lebar. Makanya kita harus saling mengerti ya. Jangan sampai kita nggak paham watak masing-masing, akhirnya terjadi. Satu. Ya, habis. Satu. Tapi di cas itu ya? Iya. Di pulsa berarti. Ya itulah contoh wanita yang soleha ya. Jadi belum cukup kambing suaminya 40, dia langsung belikan. Yang korban adalah cincinnya ya, dijual 1. Terus lapor, Pak, kambing sudah cukup 40. Kata suaminya, iya kan? Saya nggak hitung, memang nggak dihitung, nggak mau hitung itu. Yang suka menghitung itu kan istri kan? Kalau suami nggak, pokoknya asal selesaikan udah, ya, nggak mau menghitung. Contoh istri toleha, ya. Dari contoh inilah ya kita bisa mengambil memetik hikmah ya. Kambing 40 keluar zakatnya 1, tapi istri toleha jahat nggak pernah sampai 40, baru 38 dijual sembunyi-sembunyi, diberikan cincin malah. Jadi nggak pernah sampai, jadi nggak pernah berzakat. Yang begini ini musibah ya. Musibah ya. Nah, itulah perbandingan antara wanita soleha dengan wanita toleha. Tapi yang di sini namanya burdahan ya, aman ya, semua soleha ya, pasti itu. Yang suka bersalawat itu pasti baik. Karena Nur Muhammad ini sebenarnya iblis pun sayang, cuma terlanjur gengsi. Setan pun, iblis pun sayang kepada Rasul, cuma terlanjur gengsi ya, sebenarnya ya. Kemudian kalau wanitanya sedang hamil ya, tadi haid kan, nah, sekarang lagi hamil ya, 2 rakaat sholatnya wanita yang sedang hamil itu lebih baik daripada 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Luar biasa ya. Coba dihitung. Yang hamil. Makanya ambil lagi Bu. Siapa yang di sini punya banyak anak? 5 ada? Ada? 6 Ibu. Subhanallah. Pahalanya banyak. Ya, karena 2 rakaat wanita hamil itu lebih besar pahalanya daripada 80 rakaat wanita yang tidak hamil. Ya. 6 Bu ya. Cucu berapa? 3 ya. Habis Qurannya berapa? Adakah anak yang habis Quran? Ini di Pakistan ya.
Saya pernah penelitian tahun 2018, ya, baru terasa. Jadi semua kakak di situ pasti ada habisnya, karena sudah menjadi aturan di Pakistan, seorang yang punya anak lebih dari satu, satunya itu wajib habis Quran. Ya. Keutamaan habis Quran itu bisa memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Ya. Makanya niatkan Bu ya, punya anak lebih dari satu, satunya itu wajib habis Quran. Ya, yang lainnya ya terserah, mau jadi dokter terserah, mau jadi petani terserah, pedagang terserah, tapi satunya wajib habis Quran. Bu ya, kalau sudah lewat cucu ya. Nah, hebatnya di Pakistan itu. Jadi semua kakak itu pasti punya habis Quran. Jadi program ini bagus sebenarnya. Ya. Wanita yang hamil mendapatkan pahala berpuasa pada siang hari dan mendapatkan pahala beribadah pada malam hari. Apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatatkan baginya 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Bagaimana yang laundry? Ya laundrynya yang dapat pahala ya. Dibayar lagi. Dan mengampuni 2000 kesalahannya. Bahkan segala sesuatu yang disinari matahari akan memintakan ampunan baginya, dan Allah akan mengangkat 1000 derajat untuknya. Ya, bagi wanita yang mencucikan pakaian, ya. Kalau saya hobi nyuci, cuma sekarang nggak bisa, jadi laundry juga ya. Apalagi kami ada bayi, ya belum bisa lah ngapa-ngapain dulu. Jika wanita melayani suaminya tanpa khianat, maka akan mendapatkan pahala 12 tahun sholat. Jika wanita memijat suaminya tanpa disuruh, maka akan mendapat pahala 7 emas batangan. Satu emas batangan itu 750 juta, 1 kilo. Ya. Kalau disuruh, kalau tidak disuruh mendapat 1 perak saja. Habis ini kayak silit mamanya di rumah. Gimana kalau sebaliknya? Enggak. Suaminya mijit gimana? Suaminya dapat pahala ya. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir, ya, dengan berzikir, bukan ngomel. Maka akan mendapat pahala bagaikan menyapu lantai Ka'bah. Masya Allah. Sekali sholat di Masjidil Haram bagaikan sholat 100.000 di masjid lain. Ada yang sudah haji umrah? Haji pasti ada ya? Ada ya? Semua berniat ya untuk sebelum meninggal sempat berhaji atau berumrah. Tapi kalau bagi anak gadis ya boleh naik haji tanpa daftar tunggu. Anak gadis Bu ya, tolong sampaikan anaknya. Caranya apa itu? Cari calon suami yang sudah haji. Cari calon suami yang sudah haji. Nah, insya Allah bisa naik haji ya tanpa daftar tunggu. Mau naik haji tiap tahun boleh, tiap bulan boleh, tiap hari boleh. Malah nawar. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang di jalan Allah, kemudian menjaga adab-adab rumah tangganya, akan masuk surga 500 tahun lebih awal dari suaminya.
Jadi misalnya kondisi negara genting ya, kondisi agama genting, harus berjihad, laki-laki harus berjihad, dan suaminya istrinya mendukung, itu dapat bonus masuk surga bagi awal 500 tahun. Jangan dilarang suaminya ya untuk berjuang berdakwah, karena target kita adalah berkumpul kembali dengan suami anak di surga. Nah, saya tanya ibu, mau nggak nanti suaminya di surga itu juga yang di dunia? Nah, mikir kan? Jawab, mikir pasti. Nah, mau terpaksa. Sama kalau ditanya laki-laki, mau nggak istrinya yang di surga nanti itu juga yang di dunia? Pasti mikir. Okay. Lihat dulu. Nah, tapi seorang wanita soleha itu akan menjadi ratunya bidadari. Ya, kecantikan bidadari saja itu 70 kali dari wanita yang paling cantik di dunia. Ya, wanita yang paling cantik di dunia itu masih 70 kali lipat bidadari. Tapi jika seorang istri soleha masuk surga menjadi ratunya bidadari, kecantikannya 70 kali lipat dari bidadari. Coba. Jadi jangan minder bu. Jadi nanti di surga nggak ada muka-muka begini, nggak ada. 70 kali lipat bidadari. Makanya nanti ketika suaminya masuk surga, yang bukakan pintu kan istrinya kan? Ingat tadi pertama, karena istrinya lebih dulu kan? Oh iya. Nah, berarti yang bukakan pintu istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya kaget. Siapa kan? Dilihat kan? Wanita sempurna. Bercadar ya? Syarat wanita bidadari itu bercadar ya? Jadi bidadari itu bercadar bu. Makanya biasakan diri bercadar di dunia. Kata suaminya, siapa kamu? Istrinya bilang, saya istrimu. Oh enggak, istri saya pesek, pendek, hitam, enggak begini. Saya istrimu, saya langsung dijadikan ratunya bidadari. Enggak percaya kan? Coba buka cadarnya. Dibuka cadarnya bu. Saking cantiknya, suaminya pingsan. Dan pingsannya 40 hari. Jadi suami ini sebelum masuk surga pingsan dulu. Ya, karena melihat kecantikan istri. Dan di surga itu nggak ada sifat cemburu, nggak ada. Ya, jadi jika istri sudah menjadi ratunya bidadari, nggak ada sifat cemburu ya. Karena dia ratunya, dia bebas saja. Contoh ya, wahai bidadari, kamu layani suami saya, makan dan minum aja. Nah, urusan itu saya nggak boleh keganggu. Ya, bisa, ya, namanya ratunya bidadari. Jadi wanita yang menyebabkan suaminya keluar berjihad, berjuang untuk agama Allah, dia akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu. Di akhirat nanti kita menanti-nanti hari Jumat. Jadi di surga itu hari Jumat adalah hari yang ditunggu-tunggu karena di situ ada bazar. Ya, jadi di surga itu ada bazar ya. Jadi surga itu ya sesekali lah kita ini membayangkan surga ya, karena tujuan akhir kita ke sana. Jadi penghuni surga atas boleh main ke bawah. Ya, penghuni surga bawah nggak boleh main ke atas. Nah, makanya kalau berdoa, ya Allah, berikanlah saya surga yang paling tinggi. Jangan tanggung ya. Jangan doanya ya Allah, masukkan saya surga yang paling bawah aja. Asal nggak masuk neraka deh. Jangan. Karena nanti kalau dikabulkan setengah, kita mau kemana? Ya, kalau kita berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga yang paling tinggi. Kalau setengah doanya diterima, kan turun ke tengah kan? Ya, kalau surga yang paling tengah, paling rendah, turunnya kemana? Ya, alhamdulillah ya, nyangkut. Ya. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Sebaik-baik wanita adalah istri yang apabila engkau memandangnya, ia menggembirakanmu. Jika engkau memerintah, ditaatinya.
jika engkau bepergian, dia jaga harta dan dirinya. Kemudian amalan lagi, istri yang membuatkan minum suaminya tanpa disuruh, maka pahalanya bagaikan menghatamkan Al-Quran 3 kali. Lanjut, istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam atau sholat subuh berjamaah di masjid, maka mendapat pahala 27 plus 1. Jadi perempuan 3 hukum ke masjid boleh, lebih afdal di rumah, dan tidak boleh dilarang. Jadi asik ya untuk perempuan ke masjid. Laki-laki harus di masjid, kecuali lagi sakit keras dan lagi haid. Jadi istri yang membangunkan suaminya untuk sholat berjamaah subuh di masjid dapat pahala 27 plus 1. Makanya sunnah membangunkan suami ya dengan air ya. Sering saya contohkan itu, dipercik ya. Sudah pernah lakukan kan? Jadi percikan air. Kalau nggak mempan, siapkan air 1 ember ya, silakan ya. Tapi sekarang sudah ada mantra untuk membangunkan suami. Iya. Catat dulu ya. Masih apa kan? Gampang. Ayo ikut. Bahasa Indonesia aja. Membangunkan doa, membangunkan suami tanpa siraman air. Ikut Bu ya. Bismillah. Bapak. Ikut. Bapak. Mau kawin lagi nggak? Tidak. Pasti bangun soalnya. Istri yang kelelahan bangun malam karena ada bayi. Wah, mana tadi itu yang 6 bulan? Ada di sini tadi. Oh ya ada ya. Nah, tolong didengar Bu. Ya, istri yang kelelahan bangun malam karena anaknya minta 10 pahala jihad. Saya kira demikian, karena sudah dekat maghrib. Kami akan persiapan untuk sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.